warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para mahasiswa, teman-teman generasi Z yang hebat-hebat semuanya, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat pagi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vita Novianti, seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik dengan dunia digital dan psikologi sosial, serta senang mengamati dampak media sosial terhadap kesejahteraan kita. Hari ini saya sangat antusias untuk berdiskusi bersama kalian mengenai topik yang mungkin sudah kalian rasakan sehari-hari. Pengaruh sosial media Instagram terhadap kepuasan diri generasi Z. Bayangkan saja, kemarin saya melihat feeds Instagram teman-teman dan tiba-tiba merasa, wah, hidup mereka kelihatan sempurna banget. Itu membuat saya berpikir, apakah Instagram membuat kita lebih percaya diri atau malah justru merasa minder ya? Mari kita bahas bersama-sama, karena ini bukan hanya soal teori, ini tentang kita, generasi Z, yang menghabiskan berjam-jam di platform ini. Untuk memudahkan kalian mengikuti pembahasan, saya akan membagi topik ini menjadi 3 poin utama. Pertama, bagaimana konten di Instagram mengubah cara kita melihat diri sendiri. Kedua, dampak positif yang bisa kita dapatkan dari menggunakan Instagram. Dan ketiga, dampak negatifnya, serta tips praktis agar kita bisa menggunakan platform ini dengan lebih bijak. Yuk, simak sampai selesai agar kalian bisa mengambil manfaatnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana konten di Instagram bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri sebagai generasi Z. Instagram sering menampilkan konten yang ideal, seperti foto liburan ke pantai cantik, tubuh atletis, atau kehidupan yang tampak sempurna. Ini membuat kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Menurut data dari publikasi Mercubuana, lebih dari 40% generasi Z mengaku kurang puas dengan diri mereka setelah melihat konten-konten seperti ini. Mengapa demikian? Karena perbandingan sosial ini membuat kita merasa kurang cantik, kurang sukses, atau kurang bahagia. Ini bukan hanya soal jumlah like atau komentar, tetapi bagaimana konten tersebut membentuk pandangan kita, siapa kita sebenarnya. Sekarang, mari kita bahas dampak positif dan negatif dari penggunaan Instagram terhadap kepuasan diri. Mulai dari positifnya, Instagram bisa menjadi tempat untuk mengekspresikan diri dan membentuk komunitas. Kalian pasti sudah sering membagikan foto atau video untuk menunjukkan kreativitas atau pengalaman hidup. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyebutkan bahwa generasi Z Indonesia menghabiskan rata-rata 2-3 jam per hari di Instagram. Dengan 70% dari mereka menggunakannya untuk membagikan konten. Hal ini membantu kita merasa diterima dengan meningkatkan rasa percaya diri, terutama melalui interaksi dengan teman atau pengikut. Selain itu, penelitian dari Jurnal Komunikasi Massa Universitas Padjadjaran 2022 menemukan bahwa 60 generasi Z Indonesia merasa kepuasan diri mereka meningkat karena Instagram membantu membentuk komunitas dukungan seperti grup kesehatan mental atau kreativitas. Bayangkan, kita bisa bergabung dengan komunitas yang membuat kita merasa tidak sendirian. Dan itu benar-benar membangun rasa diterima. Namun, kita juga tidak bisa melupakan sisi negatifnya. Perbandingan sosial yang tadi saya sebutkan bisa menurunkan kepuasan diri, bahkan memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi. Dengan waktu yang kita habiskan di Instagram, resiko seperti kecanduan scrolling atau melihat konten yang tidak realistis semakin besar. Ini bukan berarti kita harus menghindari Instagram sepenuhnya, tetapi kita perlu bijak dalam menggunakannya. Untuk itu, izinkan saya memberikan beberapa tips praktis yang bisa membantu kita menggunakan Instagram dengan lebih bijak. 1. Batasi waktu menggunakan aplikasi. 2. Fokus untuk mengikuti akun yang positif.
Tiga, ingatkan diri kita sendiri bahwa apa yang terlihat di layar bukanlah gambaran lengkap dari kehidupan seseorang. Dengan cara ini, kita bisa maksimalkan manfaat Instagram sambil meminimalkan dampak buruknya. Sekarang, pertanyaannya untuk kalian, apa yang akan kalian lakukan hari ini untuk menggunakan Instagram dengan lebih bijak?